Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Amerika versus China bisa perang dalam 3 bulan ke depan. Pengamat mengatakan Amerika jangan terlalu banyak tingkah jika hal ini tidak ingin terjadi. Memanas, perang Amerika-China bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Kapal-kapal perang termasuk kapal induk Amerika dan kapal-kapal perang China kini sudah saling berhadapan di Laut Cina Selatan atau LCS. Kedua negara kemungkinan besar akan perang, bahkan diramalkan dalam 3 bulan ke depan bila situasi belum juga mereka. Maka perang besar tak terhindarkan. Namun perang terbuka antara dua kekuatan besar tersebut bakal terjadi bila salah satu negara melakukan hal konyol yang memprovokasi lainnya. Meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat meningkatkan kekhawatiran di antara para ahli strategi militer. Dilansir dari Global Times pada Selasa 28 Juli lalu, pakar China mengatakan bahwa China dapat membalas provokasi baru Amerika Serikat, baik itu di bidang politik, diplomasi, ataupun ekonomi. Membuat kebijakan, China tidak akan membiarkan pemerintahan Trump memanfaatkannya untuk pemilihannya sebagai presiden kembali, dan akan menunggu hasil pemilu untuk memutuskan bagaimana menanggapi negara adidaya tersebut. Namun jika Washington meluncurkan provokasi militer untuk menantang garis bawah keamanan dan kedaulatan nasional China, China akan segera melakukan pembalasan yang efektif. Para ahli mengatakan apakah dua kekuatan utama dapat menghindari konflik militer dalam 3 bulan ke depan tergantung pada Gedung Putih. Dan China juga perlu membuat pencegahannya lebih terlihat untuk memperingatkan Amerika Serikat tentang betapa berbahayanya perang yang bisa mereka lakukan. Jin Changrong, Dekan Asosiasi dari Sekolah Studi Internasional Cina Universitas Renmin di Beijing, mengatakan kepada Global Times bahwa terlepas dari pemilihan presiden yang akan datang dan kegagalan penanganan situasi epidemi domestik, permusuhan kolektif terhadap China di antara para elit dan pembuat kebijakan Amerika Serikat akan lebih agresif. Pernyataan bermusuhan tentang China yang dibuat baru-baru ini oleh Sekretaris Negara Mike Pompeo dan Penasehat Keamanan Nasional Robert O'Brien tidak hanya mewakili pemerintahan Trump, tetapi juga negara-negara di Amerika Serikat, dan China harus menyadari hal ini. Tanda-tandanya berbahaya. Konflik militer langsung Tiongkok-Amerika Serikat atau bahkan terputusnya hubungan diplomatik yang dulunya tidak terbayangkan sedang dibahas lebih sering oleh outlet media dan para cendekiawan utama. Sehingga bahaya konflik militer ada dan terus tumbuh, katanya. Ezra Vogel, Profesor Emeritus di Universitas Harvard dan seorang sarjana Amerika Serikat terkemuka dalam urusan Asia Timur, menyatakan keprihatinan yang sama dalam wawancara eksklusif dengan Global Times. Sayangnya ada kemungkinan konfrontasi bersenjata. Tidak ada yang menginginkannya dan semua orang akan kalah jika perang meletus. Tetapi jika Anda melihat apa yang terjadi dalam Perang Dunia I, misalnya itu dimulai oleh sebuah peristiwa kecil dan kemudian negara-negara besar dengan cepat terlibat, meskipun mereka tidak merencanakannya, katanya. Vogel lebih lanjut mengatakan, jika ada sedikit perkelahian di Laut Cina Selatan, itu bisa segera meningkat. Dan jika negara-negara gagal mengendalikannya, itu bisa menghancurkan dan semua orang akan kalah. Ini sangat menakutkan. China siap perang, bisa membangun kapal dengan lebih cepat daripada Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa kalah dalam Perang Laut Pasifik Barat karena Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Komunis China dapat meregenerasi kekuatan tempur lebih cepat dibanding Amerika Serikat.
Itulah pesan yang disampaikan Jenderal David Berger, Komandan Korps Marinir Amerika Serikat pada awal 2020 lalu. Mengganti kapal yang hilang dalam pertempuran akan menjadi masalah karena basis industri kita menyusut, sementara musuh rekan telah memperluas kapasitas pembuatan kapal mereka. Dalam konflik yang berkepanjangan, Amerika Serikat akan kalah dalam balapan produksi, membalikan keunggulan yang kami miliki dalam Perang Dunia II ketika mereka terakhir kali bertempur melawan pesaing sejawat. Ini tidak bisa disangkal, industri sudah meraung saat Amerika Serikat memasuki perang. Lagi pula bangsa Cina ini telah setara dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, kedua di bawah Undang-Undang Angkatan Laut 2 Laut tahun 1940. Daripada berpegang teguh pada masa lalu, kata Berger, Korps Marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat harus menaruh kepercayaan kepada gerombolan kapal yang lebih ringan. Namun, berat yang cocok untuk berdiri di dalam zona keterlibatan senjata PLA Pasifik Barat. Hampir segera setelah mengambil alih jabatannya musim panas lalu, Berger merilis bimbingan perencanaan komandan yang membatalkan Shibboleths yang dihargai. Misalnya, dogma lama berpendapat bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat harus mengoperasikan 38 angkutan amfibi untuk mengangkut tentara ke laut pantai Tripoli. Atau medan pertempuran jauh lainnya dalam jumlah yang cukup besar untuk mencapai tujuan mereka. Namun kapal dengan permukaan besar semakin rentan terhadap serangan rudal darat. Pesawat bersenjata rudal terbang dari lapangan terbang di darat dan kapal selam dan kapal permukaan yang menggunakan rudal anti kapal mereka sendiri. Cara tradisional perang amfibi semakin tidak dapat dipertahankan. Daripada berpegang teguh pada masa lalu, kata Berger, Korps Marinir di Angkatan Laut Amerika Serikat harus menaruh kepercayaan pada gerombolan kapal yang lebih ringan, namun berat yang cocok untuk berdiri di dalam zona keterlibatan senjata PLA Pasifik Barat. Ada pemikiran dari ahli politik dan strategi lama. Berger membuat titik tentang strategi besar Amerika Serikat dan Alfred Thayer Mahan akan menyetujui ini dengan sepenuh hati. Di ranah bahari, strategi besar masa damai berarti mengatur sumber daya nasional agar sesuai dengan kapal dan peralatan maritim lainnya. Mahan membuat katalog, jumlah populasi dan karakter dan kebijakan pemerintah untuk kekuatan laut. Amerika berdiri dalam bahaya jika tidak lagi memenuhi standar Mahanian ini. Menurut Anda, apakah Amerika dan China akan menciptakan Perang Dunia Ketiga? Entahlah, yang penting jangan lupa kalian subscribe Central News.